Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini semuanya masih dalam keadaan sehat ya. Baiklah, untuk hari ini kita akan membahas tentang materi kita di analisis non-parametrik, itu di pembahasan uji Kruskal dan Wallis. Bukan Kruskal dan Wallis ya, uji Kruskal-Wallis ya gitu. Jadi itu hanya bentuknya satu uji dari analisis uji kita yang ini, di analisis non-parametrik. Kita lihat apa itu tujuan daripada kita menguji analisis dengan uji Kruskal-Wallis ini. Itu pengujian ini itu hampir serupa dengan analisis variansi yang pernah kita pelajari, itu adalah untuk membandingkan beberapa populasi yang menjadi pengukuran ataupun yang menjadi pengamatan kita di sana. Pada uji ini ada berbeda nanti, yaitu adanya proses yang berbeda dengan analisis variansi ya, tapi tujuannya hampir-hampir sama. Kalau analisis variansi kita harus menghitung jumlah kuadrat totalnya, jumlah kuadrat galat, jumlah kuadrat sisanya atau JKS-nya. Kalau ini adalah kita dengan uji Kruskal-Wallis ini kita melakukannya dengan cara perangkingan daripada data tersebut terhadap kelompok masing-masing kelompoknya. Ketika untuk pengujian analisis variansi ini seperti ini, itu ada selain daripada uji Kruskal-Wallis itu ada uji Friedman. Uji Friedman ini nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya, tapi yang untuk hari ini kita bahasnya hanya uji Kruskal-Wallis aja. Perbedaannya ketika di analisis variansi itu adalah namanya, kita sering pembahasannya di sana adalah statistika parametrik ya kalau di analisis variansi. Karena apa? Data yang kita pakai di sana ada membutuhkan beberapa asumsi. Misalnya harus syarat jumlah datanya seperti ini, kemudian berdistribusi probabilitas normal, kemudian dia harus homogen, skala datanya minimal itu ada interval. Kalau minimal interval berarti bolehnya hanya interval sama rasio. Tetapi di uji Kruskal-Wallis ini tujuannya hampir sama, tetapi dia berada di ranah yang non-parametrik tanpa membutuhkan adanya asumsi daripada si uji ini. Itu selama datanya bisa dilakukan peringkat atau perangkingan, karena proses daripada uji Kruskal-Wallis itu nanti seperti itu, maka syarat-syarat lainnya itu tidak diperlukan untuk si uji Kruskal-Wallis. Beda dengan analisis variansi, dia harus membutuhkan jumlah data seperti ini, kemudian dia harus mengikuti probabilitas normal, dan harus homogen, datanya harus interval atau rasio. Tetapi kalau di uji Kruskal-Wallis, cukup dia bisa dirankingkan, itu sudah bisa dilakukan dengan uji Kruskal-Wallis. Lalu, di sini tujuannya juga adalah untuk pengujian kita bisa dilakukan terhadap 3 atau lebih data, dan hanya dapat menentukan bahwa paling sedikit ada satu yang berbeda. Hanya dapat seperti itu. Paling sedikit ada yang berbeda dari beberapa populasi yang kita peroleh. Kemudian di uji Kruskal-Wallis ini selanjutnya setelah kita tahu bahwasannya ada yang berbeda, maka kita bisa mencari mana yang di populasi mana yang berbeda tersebut. Dengan kita melakukan nanti itu adalah komparasi ganda, namanya membandingkan antar populasi tersebut. Itu tujuan daripada analisis Kruskal-Wallis, jadi agak hampir sama dengan analisis variansi, ingin membandingkan antar populasi, tetapi dia berbeda kelompoknya. Kalau analisis variansi berada di ranah statistika parametrik, kalau Kruskal-Wallis berada di ranah statistika non-parametrik yang tanpa membutuhkan asumsi. Ini kegunaan daripada uji Kruskal-Wallis itu adalah untuk menentukan apakah K-sampel yang independen, berarti ada misalnya sampel A, sampel B, sampel C, atau sampel selanjutnya, itu berasal dari populasi yang berbeda. Lalu
menguji hipotesis nol, H0-nya, apakah bahwa sampel berasal dari populasi yang sama atau identik dalam hal yang dalam hal rata-ratanya, nilai rata-ratanya. Nah, itu daripada kegunaannya. Kita masuk kepada uji Kruskal-Wallis. Ini seperti yang disampaikan tadi, bahwasanya uji Kruskal-Wallis itu adalah sama halnya seperti uji dari analisis variansi satu arah. Biasanya pengujian ini kalau untuk yang si Kruskal-Wallis dilakukan terhadap 3 atau lebih data, 3 atau lebih data ya, 3 atau lebih data. Kalau 2 data kan bisa Anda sudah belajar dengan uji Wilcoxon atau Mann-Whitney itu dengan 2 data. Tapi kalau misalnya kita memiliki Kruskal-Wallis itu kita memiliki 3 kelompok data atau lebih. Nanti baru kita bisa bandingkan. Kita lihat perbedaan mana daripada data tersebut yang berbeda secara nyatanya misalnya. Kemudian di sini di Kruskal-Wallis disampaikan bahwasanya pengujian hanya dapat menunjukkan bahwa paling sedikit ada satu yang beda tanpa dapat menunjukkan mana yang beda tersebut. Dia hanya bisa melihat, oh ya ini berbeda, tanpa bisa melihat yang perbedaannya itu di bagian mana. Nah itu si uji Kruskal-Wallis ini belum sampai kayak gitu. Tapi nanti bisa kita melihatnya dari uji komparansinya. Nah ini apabila ingin ditentukan ada yang beda, maka kita bisa melanjutkan dengan melakukan komparasi ganda pada si uji Kruskal-Wallis ini. Jadi bagaimana caranya? Nanti kan misalnya ada populasinya 3 nih, maka kita misalnya 3 ya, maka kita bandingkan yang 3 itu misalnya A, B, C, maka yang bisa kita bandingkan misalnya A dengan B, A dengan C, lalu B dengan C misalnya, maka kita pasang-pasangkan. Kita lihat kombinasi-kombinasi pasangannya seperti apa, kemudian baru bisa kita lihat mana yang berbeda dari pasangan-pasangan kelompok daripada data yang kita miliki. Ini cara yang kita lakukan ketika kita melakukan uji dengan komparasi Wallis. Pertama, kita melakukan penentuan peringkat. Nah, seperti yang tadi ya, bahwasanya minimal di Kruskal-Wallis itu bisa diperingkatkan. Tidak disampaikan skala datanya, tapi dia bisa diperingkatkan. Kalau misalnya transferensi kan beda lagi, kita harus menghitung jumlah porak totalnya. Kayak gitu. Pertama, ketika kita mau melakukan penentuan peringkat, apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah semua data kita gabungkan dan setelah itu kita susun sesuai dengan peringkatnya. Jadi hampir sama dengan uji sebelumnya ya, kita juga melakukan rank. Lalu, kemudian peringkat dipisahkan ke setiap data dan masing-masing dijumlahkan. Nanti berarti jumlah daripada peringkat data itu ada. Misalnya gini, kita memiliki sebuah data. Ini adalah untuk contoh tanpa peringkat yang sama. Karena nanti akan ada berpeluang ya, peringkat data itu sama karena nilainya sama. Jadi misalnya Anda memiliki IP 3,5, ada lagi si Budi mendapatkan IP 3,6, Teguh 3,6. Lalu peringkat mana yang antara Teguh sama Budi ini di mana kita letakkan? Maka ini pertama itu untuk kasus yang tanpa peringkat sama. Tanpa peringkat sama. Kita memiliki kelompok data itu adalah sebanyak 3. Itu A, B, C. Yang mana A nilai-nilai datanya seperti ini, B juga, dan C seperti ini. Kita rankingkan. Ini kita lakukan penyusunan peringkat datanya, asalnya. Pertama tadi kita lihat yang paling rendah kita itu adalah 61 di A, lalu yang paling tinggi itu adalah 166 di C. Maka kita peringkatkan ini dari yang terkecil ke yang terbesar. Sehingga terlihat, oh ya 61 itu asalnya A, 82 asalnya B, 83 asalnya A, sampai dengan 166 asalnya C. Lalu kita buat peringkatnya. 1, 2, sampai dengan 14. Data kita berjumlah 14. Lalu,
Si 61 itu adalah peringkat 1, itu berasal dari kelompok A. Lalu 2 berasal dari kelompok C. 83 itu perangkat 3 berasal dari A. Ini yang keempat berasal dari A. Berarti kita urutkan asal daripada si data tersebut. Lalu kita jumlahkan. Ini R-nya itu adalah jumlah 1, 3, 4, 5, 9. Itu jumlahnya 22, itu sebanyak 5. Lalu B, 2, 6, 8, 10, 11. Jumlahnya 37 sebanyak 5. Kemudian C, jumlahnya 46, itu sebanyak 4. Ini adalah untuk melihat peringkatnya, untuk yang tidak ada peringkat yang sama. Lalu yang kedua, kasus untuk yang peringkatnya ada yang sama. Ada yang sama ya. Jadi peringkat sama, ini diberi peringkat sebesar rata dari peringkat yang sama itu apabila pada peringkat sama terdapat T data. Maka koreksi untuk data ini itu adalah T sama dengan T pangkat 3 dikurangi T. Jadi nanti setelah kita peringkatkan, kita akan melihat koreksi data itu yang hanya untuk yang memiliki peringkat sama. Ini kasus untuk peringkat sama. Ini seandainya kita memiliki data, ada kelompoknya masih 3, karena harus lebih dari 3 ya, baru kita pakai Kruskal-Wallis. Kalau misalnya 2, cuma Wilcoxon sama Mann-Whitney. Ini 14, 10, 11, 13, lalu C juga seperti itu. Ini kita peringkatkan. Yang paling kecil di sini itu adalah 12, yang paling besar adalah 18. Kita lihat, nah ini 10 sampai 18, kita urutkan 1, 2, 3 sampai 12. Ini adalah per sementaranya ya, peringkat sementaranya. 1, 2, ini bahwasanya ini 10, 11, 12 kita lihat. Nah ini. 1, peringkat 1 itu adalah data 10, itu dia cuma sendiri, dia punya si A. 11 juga sendiri, maka punya si A, 2. C, 3 data 12, itu semua sendiri juga, punyanya si C. Lalu A, yang ini keempat, ini juga sendiri. Lalu ini ada 14, itu diambil dari peringkat 5, 6, 7. Nah, ini 6 ini dari mana? Kita ambil adalah ratanya. 5 tambah 6, 11 tambah 7, 18 bagi 3. Maka adalah 6. 6, 6, 6. 6 yang ini berasal dari A. Kita tuliskan di 6. 6 yang ini berasal dari B. 6 dari ini adalah berasal dari C. Ini pertanyaannya nanti mana tahu ada A, B, C. Gimana, Bu, kalau seandainya kami buat adalah C, A, B atau B, A, C? Itu terserah Anda. Terserah Anda mau buatnya seperti apa, karena jumlahnya juga nanti akan sama. Lalu 15, ini, data 15 itu perangkat 8, ada yang 2 juga ya, 15 di perangkat 9, maka ini kita jumlahkan 17 bagi 2, 8,5. 8,5 itu punyanya si B, maka letakkan di B. Ini 8,5 punya C, maka letakkan di C. Lalu ini 16 juga sama, 10 tambah 11, 21 bagi 2, 10,5. Punyanya B, letakkan di B, dan ini punyanya C, letakkan di B. Di C. Ini 18 sendiri, maka dia adalah urutan ke-12. Baru ini kita jumlahkan. 1 tambah 2, 3. 3 ini 10, berarti 13, jumlahnya segini. Lalu ini yang si B 37 dan si C 28. Dan banyaknya masing-masing adalah 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Juga masing-masingnya adalah 4. Nah, itu cara peringkatan ketika data ada yang sama dan ada yang tidak sama. Lalu, untuk data peringkat yang sama, kita melakukan suatu koreksi. Koreksi peringkat 6, 8,5, dan 10,5, bahwasanya T ini adalah banyaknya yang peringkat 6 itu adalah 3 tadi. Itu ada A, B, C ya. Lalu yang 2, itu ada B, C. Yang ke 10,5 itu juga ada 2 tadi, B dan C. Ini kita pakai itu adalah T berpangkat 3 dikurangi T berpangkat 3 27 dikurangi 3,
24, ini 8 dikurangi 2, 6. Ini 2 berpangkat 3, kurangi 2 juga 6, maka ini kita jumlahkan, 36. Ini bisa Anda cobakan nanti sebagai latihan ya, untuk melihat koreksi daripada si peringkat data ini. Selanjutnya, kita melakukan itu adalah uji Kruskal-Walisnya. Berarti dengan dua cara juga ya. Satu adalah tanpa peringkat yang sama, yang kedua adalah dengan peringkat yang sama. Dengan peringkat sama, itu kita memakai uji statistiknya, itu adalah 2H sama dengan 12 per N dikali N ditambah 1, dikali sigma, RG kuadrat per NG, dikurangi 3 dikali N tambah 1. Lalu yang peringkat sama, kita memakai H, 12 per N dikali N tambah 1 dikali sigma, RG kuadrat per NG dikurangi 3N plus 1 per 1 dikurangi sigma T T ini tadi adalah koreksi itu, per N berpangkat 3 dikurangi N. Dengan RG, jumlah peringkat pada sampel. Lalu NG-nya ukuran sampel, lalu N-nya itu adalah ukuran semua sampel, lalu T adalah koreksi peringkat sama. Ini perhatikan ini sigma, karena misalnya ada 3, maka ini adalah I-nya mulai dari 1 sampai dengan N misalnya. Ini kita contohkan untuk yang peringkat tidak sama tadi. Kita lihat bahwasanya RA kita dapatkan dari contoh yang pertama kita tadi, itu RA-nya 22, RB-nya 37, dan RC-nya 46. Ini masing-masingnya ada 5, 4, sehingga jumlahnya semuanya adalah 14. Kita masukkan ke rumus statistik kita, sehingga ini adalah H, 12 per N dikali N ditambah 1 dikali sigma, RG kuadrat per NG dikurangi 3N plus 1. Jadinya ini 12 per N kita 14 dikali, 14 ditambah 1 dikali, awalnya yang A kan 22 jumlahnya, dikuadratkan per 5, ditambah 37 kuadrat per 5, tambah 46 kuadrat per 4, dikurangi 3 kali 14 ditambah 1, sehingga nilainya adalah 6,4. Itu adalah uji statistik ketika peringkatnya sama, tidak sama. Lalu peringkat yang sama, seperti apa? Ini bedanya di sini adalah uji koreksinya ada. Ini nilai koreksinya ada. Ini 12 per data kita kan semuanya 12, ini ada masing-masingnya 4 tadi ya yang sudah kita contohkan. Nah, ini di sini ada sigma T-nya. Di sinilah koreksi itu. Sigma T kita peroleh sehingga didapatkan adalah untuk ini uji statistiknya itu adalah sebesar 3,416. Lalu setelah itu baru kita lakukan uji statistiknya, uji hipotesis. Pertama, untuk sampel besar itu terjadi pada K sama dengan 3 dengan NG-nya besar 5. NG-nya besar 5 ya. Kalau yang kita miliki seperti apa NG-nya? NG kita ada yang 4, ada yang 5 ya. Kemudian K kita banyaknya kelompok kita itu ada 3, ada ABC itu. Lalu distribusi probabilitas ketika pensampelan ini yang kita gunakan pembandingnya itu adalah distribusi chi-squared. Distribusi chi-squared dengan derajat bebasnya adalah K kurangi 1. Ini kan tadi kita memiliki ini untuk yang uji lain ya. Contohnya kita pada 3 sistem kita ada ABC diperoleh ukuran sampelnya ada NA-nya ada 5, ada NB-nya ada 6, NC-nya ada 8, sehingga N-nya itu ada 9. Ini perhatikan 5, 6, 8, ini kan jumlah besar dari 5. Maka ini dikatakan bahwasanya K kita di sini ada 3. Maka ini dikatakan bahwasanya adalah sampelnya besar. Kemudian ketika kita untuk statistik uji walisnya, dengan H-nya kita dapatkan adalah 1,665. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana taraf
signifikansi untuk pada saat alfa 0,05 untuk uji kesamaan ketiga sistem ini. Jadi contoh kita yang ini tidak kita pakai data kita yang tadi ya, ini adalah data yang baru. Yang mana ini adalah untuk ukuran yang sampelnya besar. Maka H0 kita itu adalah kita ambil sistem ABC adalah sama, yang ini kita tolak ya. H1-nya sistem ABC adalah tidak sama. Sampel kita ada NA 5, NB-nya 6, NC-nya 8, N semuanya adalah 19, dan K kita 3. Itu adalah kelompoknya hanya 1,665. Maka distribusi dari pensampelan ini kita pakai adalah pembandingnya chi-square dengan derajat bebasnya adalah K kurangi 1. Sehingga uji statistik kita didapatkan dari sini adalah 1,665 yang kita bandingkan dengan uji chi-square. Alfa kita adalah 0,05. Ketika Anda melihat tabel uji chi-square dengan alfa 0,05, maka selang kepercayaannya adalah 0,95 dengan derajat bebasnya adalah 2. Karena 3 kurangi 1. 3 adalah banyaknya kelompok. Banyaknya kelompok, sehingga nilainya adalah 5,991. Sehingga di sini didapatkan bahwasanya H hitung itu lebih kecil dibandingkan dengan chi-square tabel. Chi-square tabel. Maka H hitung kecil daripada chi-square tabel, maka dia adalah yang lazimnya itu adalah ketika H hitung besar daripada chi-square, maka dia tolak H0, maka ini adalah dia karena dia kecil, maka dia adalah terima H0. Maka dia terima H0. Maka disampaikan bahwasanya ABC di sini itu adalah sama. Maka dia signifikansi 0,05 terima H0. Bahwasanya kelompok A, B, dan C itu adalah sama. Mana yang sama dia tidak bisa lihat ketika selain kita bandingkan dengan komparansi ganda. Lalu uji yang selanjutnya itu adalah ketika uji kruskal kita gunakan adalah untuk uji sampel yang kecil. Sampel kecil ini adalah ketika K-nya sama dengan 3 dan masing-masing jumlahnya ini adalah kecil sama 5 masing-masing data di kelompok itu. Kemudian kita lakukan uji hipotesis. Seperti yang tadi kita perkirakan berapa alfa kita, lalu kita melakukan uji signifikansi alfanya. Kriterianya itu adalah tolak H0 jika probabilitasnya kecil dari alfa, kemudian terima H0 jika probabilitasnya adalah besar sama alfa. Kita lihat, ketika sampelnya kecil, kita gunakan itu adalah tabel Kruskal-Wallis. Jadi itu ada ya, tabel Kruskal-Wallis itu ada. Maka lihat, sampel kita ada N1, N2, N3. Maka lihat aja. Ini untuk yang sampel 211, ini 221. Ini untuk yang 311, ini artinya adalah data pertama, data kedua, data ketiga, banyaknya jumlahnya. Terus nanti baru perlihatkan ini adalah nilai H-nya, kemudian ini adalah p-value-nya. Nah, ini untuk tabel Kruskal-Wallisnya. Ini kita gunakan itu adalah contoh pada sampel kita yang kedua ya, yang pertama 554, yang pertama. Ini untuk yang datanya tidak sama. Ini sampel yang pertama. Nah, ini. Hipotesisnya distribusi probabilitas ABC sama, kemudian H1-nya probabilitas yang tidak sama. Sampelnya kita ambil dari contoh pertama kita tadi yang untuk menyatakan adanya data yang tidak sama, peringkat yang tidak sama. Bahwasanya di situ kita dapatkan nilai NA kita 5, NB kita 5, dan NC kita 4, dan jumlah sumanya adalah 14. Nilai H kita 6,4. Karena ini adalah sampelnya kecil, maka kita pakai itu adalah rumus tabel yang Kruskal-Wallis. Kita lihat 554. 554 adalah ini.
itu adalah 7,8229 dengan p-value-nya itu adalah 0,01. Nah, ini didapatkan 7,794, p-value-nya 0,01. Kemudian bisa juga hanya itu yang ini 5,6657. Jadi untuk yang ini semuanya adalah nilai untuk si ini ya, ukuran sampelnya 554 ini. Ini sampai di sini. Nah, ini 7,7914 P-nya probabilitasnya 0,01 dan H kita untuk yang ini adalah 5,6657, probabilitas kita adalah 0,049 dan H kita 6,4 itu adalah terletak di antara 2H itu. Di 2H itu kita ambil P kita besar daripada 0,01 dan kecil daripada 0,049 karena 6,4 itu berada di sini. Maka kriteria kita itu adalah karena taraf signifikannya berada di sini, maka dia adalah tolak H0. Tolak H0 jika p-value-nya adalah kecil daripada 0,05. Kecil daripada 0,05. Nah, itu. P-value kita kan adanya 0,01, kemudian 0,049 nih. Kan kecil dari 0,05. Karena H kita berada di antara 6,4. 6,4 itu kan berada di sini. Berada di antara 5,6657 dan 7,79. Gimana cara nerekanya? Nah, ini kan adanya, kita berada di 6,4. Kalau kita ambil yang 7,79, itu masih di bawahnya. Tapi kalau misalnya kita ambil, maka yang di bawahnya berarti kita ambil ada 5,6. Berarti artinya 6,4 itu berada di antara 5,66 sama 7,79. Itu dengan p-value-nya adalah 0,049 dan 0,01. Lalu 0,01 berarti 6,4 itu berada di antara 0,01 sampai 0,049. Itu masih kecil daripada 0,05. Maka karena dia kecil, maka dia adalah tolak H0. Artinya adalah ABC itu kalau dia tolak H0, maka bahwasanya ABC itu adalah tidak sama. Dia akan menolak ini, berarti artinya adalah dia yang terima itu adalah ABC itu adalah tidak sama. Ini selanjutnya kita lakukan adalah uji komparasi ganda. Kita ingin melihat perbedaannya itu di mana. Kita sudah mengetahui bahwasanya si kelompok data kita itu sudah berbeda. Tetapi perbedaannya itu di mana? Perbedaan itu di mana kita nggak tahu. Maka untuk mengetahui perbedaan itu berada di mana, maka yang akan kita lakukan itu adalah melakukan uji komparasi ganda. Uji komparasi ganda. Itu pada saat kapan ini dilakukan uji komparasi ganda itu adalah ketika H0 kita tolak, bahwasanya paling sedikit ada satu populasi yang berbeda. Tapi kita tidak tahu mana yang berbeda. Maka kita ingin cari tahu itu perbedaannya berada di populasi yang mana. Nah, itu tujuan daripada dilakukan komparasi ganda ini. Ketika kita mau melakukan uji komparasi ganda ini, maka kita bisa mengambil lagi nilai daripada peringkat kita, peringkat dari masing-masing data itu ya. Maka kita masing-masingnya cari rata-ratanya. Tadi kan RA bar, RA berarti adalah jumlah peringkat daripada kelompok A dibagi dengan jumlah datanya. Ini adalah jumlah dari peringkat B bagi dengan datanya, ini jumlah dari peringkat C dibagi dengan datanya. Sehingga didapatkan rata-rata kelompok A, rata-rata kelompok B, rata-rata kelompok C. Maka kita bandingkan masing-masing karena kita cuma bisa membandingkan dua. Kita bandingkan kombinasinya A dengan B, B dengan C, C dengan A. Ya, A dengan B, B dengan C, C dengan A. Ada lagi ya? C dengan B, oh sudah ada juga. Nah ini,
kita bandingkan dengan cara harga mutlak RA dikurangi dengan RA bar dikurangi RAB. Kalau ingin melihat antara A dan B ya, kalau ingin melihat antara B dan C, maka harga mutlak rata-rata RB dikurangi rata-rata RC. Yang selanjutnya, harga mutlak RC rata-ratanya dikurangi dengan harga mutlak RA. Ini adalah untuk A dan C, ini C dan B, ini untuk B dan A. Nah, itu. Kita coba untuk yang ini nantinya, data kita yang kita miliki, tapi bagaimana kriteria pengujiannya? Nah, ini. Kita cari nilai kritis daripada populasi itu adalah pertama, masih dibagi atas data yang peringkat sama dengan peringkat yang tidak sama. Untuk peringkat yang tidak sama, itu kita ambil ZA, berarti ini adalah ke distribusi normal baku ya nantinya, maka ini sama dengan Z alpha topi, yang mana alpha topi itu didapatkan dari I alpha ini, alpha yang ini, Z alpha itu sama dengan Z alpha topi, akar dari N dikali N ditambah 1 per 12 dikali akar dari 1 per NG ditambah 1 per NH. G dan H ini adalah masing-masing kelompok data. Kalau misalnya A dengan B, maka kita ganti dengan NA, ini dengan NB misalnya. Kemudian ini A topi sama dengan A per, ini alfa ya, A per K dikali K kurangi 1. Kemudian jika peringkatnya sama, ini adalah Z alfa sama dengan Z alfa topi akar dari N dikali N tambah 1 dikurangi sigma T yang koreksi tadi per 12 kali 1 per NG ditambah 1 per NH, yang mana A-nya topinya adalah A alfa per K dikali K kurangi 1. Nah, ini baru kita lihat perbedaannya. Beda itu adalah jika harga mutlak RG topi dikurangi RH topi itu adalah besar dari Z alpha. Kemudian tidak beda jika harga mutlaknya ini adalah kecil sama Z alpha. Kita lihat contoh kita. Ini adalah untuk yang contoh nilai kita pertama itu ya. Contoh yang pertama yang kita gunakan untuk yang data peringkatnya tidak sama. Nah, ini didapatkan RA-nya 22, 37, 46, dan NA-nya seperti ini, maka rata-ratanya adalah 22 per 5, ini 37 per 5, ini 46 per 4. Sehingga ini alfa kita adalah 0,05 tadi, K-nya 3, maka topinya itu adalah ya A aksen, kita baca A aksen, bukan A topi ya, sama dengan 0,05 per 3 kali 2, karena K kali K kurang 1, sama dengan 0,08. Lalu, ini adalah Z, di sini Z alpha kan katanya, maka kita lihat nilainya, ini A aksen, ZA aksen, itu yang 0,008, berarti di sini adalah Z 0,992 ya, berarti 1 kurangi 0,08, maka nilainya adalah 2,4089. Nah, ini yang Z aksennya. Lalu kita cari yang Z alfanya, yang pakai rumusan ini. Pakai rumusan ini, Z aksen kita itu ZA aksen, pakai rumus ini, kita masukkan nilainya. Ini dengan ini kita kalikan dapat segini, kemudian kita masukkan ini. Lalu, ini, harga mutlak RA dikurangi RB itu adalah 3. 3, ini adalah ketika kita mau mengelompokkan 3 dan antara A dan B, maka kita masukkan NA kita 5, NB kita juga 5, baru dapat nilainya 6,373. Ini nanti ketika dia besar seperti apa? Ketika dia besar, harga mutlak ini katanya maka dia adalah beda dari Z alpha, maka ini 3 ini kan kecil nih,
Kalau kecil kan adalah tidak beda, maka adalah A dan B tidak beda. Lalu yang ini dapatkan adalah harga mutra RB topi RB bar dikurangi RC bar itu ada 4,1. Ini dapatkan hitungannya 6,7, maka ini lebih kecil ini, maka dia adalah tidak beda juga. Ini 7,1, ini besar, harga mutlak ini besar daripada ini, maka dia adalah berbeda. Ini adalah nilai daripada fungsi probabilitas normal kita untuk yang nilai Z alfa tadi. Z alfa bisa kita lihat nilainya di sini. Tadi 0,992 ya. 9920 ini 2,40892 itu. Itu untuk uji Kruskal-Wallis, jadi tidak terlalu susah untuk melakukan ujinya. Silakan dipelajari, nanti silakan dilakukan dengan uji beberapa masalah, misalnya dengan uji Kruskal-Wallis ini. Anda mau mempraktekkannya di R juga boleh, di SPSS atau Minitab dan software yang lain itu juga boleh. Untuk itu, sekian yang bisa Ibu sampaikan. Nanti ketika ada pertanyaan dan salah sebut ketika di video ini, silakan disampaikan. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.